Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu Salomaya Sari, Rian Renaldi. Kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu desain kurikulum. Pengertian kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologis. Kurikulum akademik. Kurikulum akademik merupakan kurikulum model yang tertua dalam dunia pendidikan. Model ini diambil dari pendidikan klasik, yaitu perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandang progresivisme yang menekan perubahan dan suatu yang baru. Kurikulum humanistik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan tertentu. Sedangkan humanistik berasal dari kata humanis yang secara etimologis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Humanis juga didefinisikan sebagai paham yang menganut bahwa manusia adalah subjek terpenting, lalu kaitannya dengan kurikulum, bahwa yang dimaksud dengan kurikulum humanistik adalah kurikulum yang berorientasikan pada perkembangan kepribadian, sikap, emosi, atau perasaan peserta didik. Kurikulum rekonstruksi sosial. Salah satu model kurikulum yang perlu diketahui adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memutuskan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum teknologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan, berkembang pula teknologi pendidikan. Aliran ini adalah persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau khusus, dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Karakteristik kurikulum akademik. Kurikulum akademik mempunyai beberapa ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis ini adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Ahli pendidikan menyebutkan beberapa pola organisasi kurikulum dengan akademis. Konkret kurikulum, pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Unifit atau kontrak kurikulum, pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu. Integrated kurikulum, tidak adanya warna disiplin ilmu. Problem solving kurikulum, pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Konsep dasar kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu John Dewey atau progressive education dan J.J. Rousseau atau romantic education. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang utama dan pertama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi,
punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Kritisme radikal bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme Rousseau. Mereka memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Mistikisme modern adalah aliran yang menekankan latihan dan perkembangan kepekaan perasaan, kehalusan, dan budi pekerti. Komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Komponen dapat diartikan bagian, sehingga komponen kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan bagian-bagian yang ada di dalam kurikulum rekonstruksi sosial. Adapun komponen-komponen tersebut adalah tujuan dan isi kurikulum. Adapun tujuan dan isi kurikulum adalah 1. Mengadakan survei. 2. Mengadakan studi tentang hubungan sebuah program. 3. Mengadakan studi latar belakang. 4. Mengkaji praktek program. 5. Menetapkan rencana. 6. Mengevaluasi semua rencana. Ciri-ciri kurikulum teknologis. 1. Sukamadinata menyatakan bahwa kurikulum yang dikembangkan berdasarkan teknologi dalam bidang pendidikan memiliki 4 ciri khusus diantaranya. 2. Tujuan diarahkan pada penguasaan kemampuan akademik, kemampuan vokasional, atau kemampuan pribadi yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. 3. Metode. Kegiatan pembelajaran dipandang sebagai proses mereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Bila terjadi respon sesuai harapan, maka respon tersebut diperkuat. Tujuan-tujuan pengajaran telah ditentukan sebelumnya. Pengajaran bersifat individual, tiap siswa menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakannya dan maju sesuai kecepatan masing-masing. Pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Setiap siswa harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan program pengajaran. 4. Organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari berbagai disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Bahan ajar yang besar disusun dari bahan ajar yang lebih kecil dengan memperhatikan urutan-urutan penyajian materi dalam pengorganisasiannya.